dulu, mentang-mentang. Padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Abaikan gambar kaos di belakang emak ini, guys. Lampung ini adalah provinsi yang pertama. Ya. Sementara selesaikan dulu perkaranya supaya tidak ada kegaduhan. Wahai Bapak Jokowi, yang bisa mempersatukan anak bangsa, bukan yang memecah belah anak bangsa. Guys, balik lagi bersama Akbar CK. Kemarin Pak Jokowi ke Lampung, kabarnya di demo nih ribuan massa yang menolak Pak Jokowi itu ke Lampung. Tetapi sayangnya itu hanya hoax aja. Ternyata yang demo hanya seupil guys. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata gerombolannya Roy Suryo juga yang demo ya. Emak-emak yang satu itu. Jangan-jangan nanti ini kalau Pak Jokowi ke Papua ikut demo juga tuh. Dan yang menariknya lagi nih ya, pada saat Pak Jokowi ke Lampung itu ada foto dan video yang mana Pak Jokowi itu menginjak kepala kerbau guys ya. Kita tahulah kerbau ini identik dengan partai apa. Apakah ini pertanda 2029 partai itu ya, partai yang identik dengan kepala kerbau itu bakal nyungsep? Langsung aja hasil video berikut ini. Ini kan masih 2026 ya. Di tengah situasi kondisi politik ekonomi global kita juga semua orang tahu lah Indonesia sedang menghadapi tantangan luar biasa. Angka dolar nggak baik-baik saja, IHSG kita seringkali naik turun. Situasi ekonomi rakyat di bawah juga nggak baik. Lalu dalam konteks apa di tengah situasi politik ekonomi hari ini, di mana politik pemilu 2029 itu masih jauh, tiba-tiba Pak Jokowi itu semangat sekali gitu untuk mau turun keliling ke berbagai wilayah di Indonesia. Tentu saja buat kami dan buat banyak masyarakat pada umumnya, semuanya jadi bingung loh, ini ada urusan dan agenda apa gitu. Kok seakan-akan seperti ada urgensi kekuasaan yang begitu tinggi yang menggebu-gebu untuk politik kekeluargaan misalnya. Di tengah situasi bangsa dan situasi rakyat yang masih gak baik-baik saja. Padahal hari ini publik kita masih belum selesai menjawab pertanyaan soal polemik-polemik yang berkaitan dengan Pak Jokowi dan keluarga. Salah satunya ya yang disebut oleh Mas Jarod tadi soal urusan ijazah Pak Jokowi. Tentu jadi banyak yang bertanya sebenarnya agendanya apa? Pertanyaan Mas Eno ini menarik sebenarnya, tapi ada asumsi yang perlu saya luruskan terlebih dahulu. Pertama, kapan coba waktu yang tepat bagi seorang warga negara itu menyapa rakyatnya? Hanya boleh saat pemilu? Hanya boleh saat jabatan masih ada? Pak Jokowi bukan pejabat lagi. Beliau warga negara biasa yang pengen keliling Indonesia untuk menemui rakyat. Dan itu hak untuk setiap warga negara, termasuk mantan presiden. Yang kedua, Mas Eno bilang tadi USD kuat, masyarakat susah. Lalu kenapa Pak Jokowi turun sekarang? Saya jawab, justru karena itu. Ketika masyarakat susah, pemimpin yang peduli nggak nunggu momentum politik. Mereka turun, hadir, dan dengarkan. Kalau Pak Jokowi turunnya ketika pemilu masih dekat, itu baru namanya agenda politik. Yang terjadi sekarang justru sebaliknya. Yang ketiga, tuduhan dinasti harus dibuktikan, bukan diasumsikan, Mas. Kenapa? Kalau soal agenda kekuasaan keluarga, saya perlu penjelasan Mas Seno lebih konkret. Maksudnya apa? Siapa yang mau berkuasa? Buat apa? Apa coba jalurnya? Itu tadi Mas Seno sendiri bilang bahwa pemilu masih 2029, 3 tahun lagi. Nggak ada nih nama keluarga Pak Jokowi yang dicalonkan untuk apapun saat ini. Jadi tuduhan kekeluargaan itu saya rasa perlu diluruskan. Yang keempat, ada standar ganda nih Mas. Pertama, saya pengen bertanya dengan hormat ke PDIP, termasuk Mas Seno. Ketika tokoh PDIP keliling Indonesia, bertemu konstituen, hadir di masyarakat, apakah itu disebut juga agenda politik keluarga? Apakah itu juga disebut mencurigakan karena pemilu masih jauh? Apakah ini standar hanya berlaku pada Pak Jokowi? Karena ini akan membuat yang membingungkan itu bukan Pak Jokowi, tapi juga sikap PDIP. Ketika Mas Seno bilang PDIP bingung dengan Pak Jokowi, bolehlah saya sampaikan. Justru saya yang bingung sama Pak PDIP. Kenapa? 10 tahun ini, bahkan belasan tahun Pak Jokowi sama PDIP, nggak ada yang bingung. Berpisah secara politik, tiba-tiba semua jadi mencurigakan. Jadi kebingungan ini bukan tentang Pak Jokowi, tentang PDIP yang mungkin belum selesai dengan perpisahan politiknya. Betul, masyarakat menghadapi tantangan hari ini. Kita semua sama pokoknya. Mereka tuh nggak butuh analisis tentang motif Pak Jokowi turun gunung, saya kira.
Butuh pemimpin yang hadir, mendengar, nggak perlu menunggu momentum elektoral untuk politik. Nah, terkait soal ijazah yang disampaikan oleh Pak Jarod, sedikit ya Mas Reinhardt, saya harus sampaikan, mumpung ada Pak Roy Suryo juga di sini. Kenapa? Karena ini kan sebenarnya kalau urusan pendaftaran calon ke KPU, itu yang daftarin itu partai, Mas, bukan Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi melamar ke PDI, pasti udah ditanya, Pak Jokowi siap berapa, dulu kuliah di mana, boleh dong diliatin ijazahnya, gitu loh. Nah, harusnya menurut saya, yang membela Pak Jokowi adalah PDIP. Nah, saya agak bingung kenapa PDIP jadi tim suksesnya Pak Roy Suryo. Pak Roy Suryo udah 1 tahun ini kampanye ijazah Pak. Tadi kan kau sampaikan bahwa PDIP punya kekuatan sendiri tanpa bantuan dari Pak Jokowi. Itu tersirat kau sampaikan. Nah, kita mau sampaikan juga, PDIP tanpa Pak Jokowi tidak pernah memenangkan Pilpres. Walaupun Ibu Mega menjabat Presiden 2004. Memenangkan pemilu 99. Tidak pernah menang sih. Baru menang ketika Pak Jokowi hadir. Jadi begini ya. Dan kemarin 2024 mencalonkan Ganjar, kalah juga. Kan gitu loh. Bagaimana gitu loh. Nah, itu fakta politik yang semua orang tahu. Sebenarnya ya fenomenanya bisa menjawabnya dibalik gitu juga loh. Bagaimana Bisa dibalik menjawab? juga. Jadi, Pak Jokowi menang gitu kan karena dicalonkan oleh PDIP. Itu soal kan bisa realitas. dibalik. Bahwa kekuatan rakyat yang memenangkan itu iya dong, Penyelenggaraan gitu loh. negara. Karena suaranya kan suara rakyat, Jadi bukan begini, suara ke partai lagi kan dulu. Saya tidak ingin, terus terang ya, saya tidak ingin menurunkan ya bonafiditas dan elegannya diskusi kita pada malam hari ini dengan debat-debat kusir seperti ini. Nggak kusir ya? sih. Sebentar. Itu bicara fakta politik. Sebentar. Ya. Itu bicara fakta politik. Kemenangan satu partai politik tentu ini merupakan interaksi dan partisipasi dari banyak pihak begitu. Ya dulu Ya kan? nggak partisipasi. Jangan banyak pihak sampai dulu, kemudian ini kita terlalu jumawa dan sangat arogan. Ya. Oke. Demi sehatnya demokrasi, kita buktikan saja nanti pada 2029. Nah, pada titik Baik, itu kita akhirnya. Ya, tahan dulu, pada coba. titik itu PDI ada di urutan keberapa? Oke. Ya, partai-partai lain ada di urutan keberapa? Kan seperti itu. Oke, baik. Coba saya ke Kan Bang, begitu. Bang Ya. Abalin. Bang Abalin, jadi sebenarnya Pak Jokowi ini safari politik untuk PSI sekaligus dengan Gibran juga nggak kira-kira? Pasang badan? Nah, tahun 1758 di Romawi itu ada satu toko yang disebut dengan Crescent Plough namanya. Dia adalah toko yang sungguh sangat fenomenal karena orang-orang Romawi mengangkat dia sebagai sumber dari segala sumber kehidupan sosial masyarakat. Tapi pada waktu dia berhenti dalam kekuasaan kekaisaran, dia cukup lama berdiam diri. Tetapi yang paling hebat itu setiap persoalan setelah 25 tahun, semua persoalan-persoalan di Romawi pada waktu itu mereka datang kembali bertanya kepada dia. Saya menggambarkan ditulis oleh Luther Crave itu dari Denver University. Dia menjelaskan bahwa kalau ada tokoh-tokoh fenomenal seperti ini, maka berkhawatirlah kepadanya karena dia sedang menyimpan kekuatan energi bagi sebuah bangsa. Bukan sebaliknya bahwa safari tidak. Pak Jokowi sebenarnya Itu yang karena kurang saya mau pede, bilang. jadi dia harus turun gunung. Itulah yang saya mau bilang bahwa hati-hati kepada sosok yang sedang dibicarakan. Dialah Joko Widodo. Jadi kalau semua orang merasa khawatir, safari itu dalam bahasa Arab namanya safara yusafiru. Oke, dia sedang berkeliling, dia sedang menjelaskan dan melihat. Itu yang saya sebut tadi dengan tokoh Romawi itu. Jadi kalau dalam posisi sebuah budaya demokrasi seperti hari ini, apa yang kita khawatirkan dari seorang Jokowi? Betul. Kenapa begitu Gibran berjumpa dengan mahasiswa kemudian kita harus memberikan title sebagai dia bermanuver? Padahal Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa wakil presiden itu adalah pembantu utama presiden. Apa yang mau dikhawatirkan? Abang mau bilang siapa yang lagi takut? Saya mau bilang bahwa karena ada mahasiswa semua, mari kita simpan ini pesan-pesan agar mereka bisa tercerahkan dengan baik. Ini kan sebuah cerita penting bagi demokrasi kan? Jadi saya mau bilang juga ya, kami partai-partai besar, kita ini kan partai besar. Golkar sama PDIP itu partai besar. Biarlah ini PSI dengan gemuruhnya gajah ini tumbuh dan berkembang, biar anak-anak muda ini bisa kau gabunglah ke PSI itu supaya kuat itu partai dan menimbulkan demokrasi yang hebat di Republik ini. Kenapa tidak?
Oke? Oke. Itu cerita saya. Yang kedua. Lona, tunggu. Apa ya? Hari ini saya mau bilang kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa narasi Prabowo Gibran itu harus dijaga untuk kepentingan pemerintah dan masa depan negara. Kenapa? Karena Jokowi bilang nih, dan Golkar juga bilang, Prabowo Gibran 2 periode, selesai bola bola. Orang-orang yang datang itu, saya sudah paham itu semua. Setahun saya bersama mereka, para pengangguran. Ya, kalian lihat itu, dikasih 100.000 ongkos datang gitu. Karena memang kerjaannya cuma itu. Orang-orang itu saya udah hafal itu semua. Mereka itu mengaku aktivis, kasih ongkos transfer 100.000 datang itu. Jadi bukan kalian kira itu mendukung kebenaran fakta, pencarian kebenaran. Tidak, saya sudah hafal mereka itu setahun ini. Orang-orang pengangguran, kalau ada gratis makan siang, kayak orang yang nggak pernah makan. Ya, kalian lihat itu baik di Polda maupun di Kejaksaan, orang yang datang itu orang-orang pengangguran. Ya memang yang mengaku aktivis itu, orang-orang itu ada yang mak-mak lah, ada yang tua bangka, itu semua pengangguran. 100.000-nya itu datang itu. Jadi jangan kalian kira banyak dukungan terhadap Pro Suryo dan Diva. Orangnya itu aja. Dan saya paham, hafal itu semua itu orang-orang itu. 100.000 itu. Ya. 50.000 pun datang itu. Ya. Kenapa? Nggak ada pekerjaan, nggak ada penghasilan. Ya itu pekerjaan mereka. Seolah-olah mendukung di TV atau di apa, pokoknya di ini cuap-cuap lah dia. Padahal 100.000-nya itu. Nah, itulah video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar ya guys. 2029 apakah ini pertanda ya si Kebo bakal nyungsep diinjek oleh si gajah? Nah ya. Gimana menurut kalian guys ya? Dan satu lagi nih, di mana ada Pak Jokowi, di situ ada pendemo. Yang demo seupil itu pun gerombolannya si Roy Panci. Saya Akbar JK undur diri, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye bye.